若我加以参考，这是至领域。红，值得认真对待。前方将向出有事，换剑士，强者之路。 Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Yang mana ini ada chapter 440 sampai 443. Cerita berlanjut, Lo Feng dan 1000 pemuda jenis lainnya terlihat sedang berkumpul di alun-alun. Tepat setelah pertempuran kompetisi besar usai. Para kesatria pisau perkasa dan 1008 makhluk abadi yang telah bertarung mati-matian kini telah pergi. Di tengah kerumunan, seorang pekerja menyuruh para peserta agar tetap di tempat, karena akan ada sebuah pembahasan beberapa hal terkait perjalanan mereka ke kantor pusat perusahaan semesta virtual. Setelah beberapa saat, Lo Feng dan 1000 pemuda itu duduk di ruang rapat dalam sebuah restoran di alun-alun. Seseorang pria tinggi berukuran sekitar 2,67 meter dan senyuman yang ramah dan garis di lehernya berdiri di depan mereka dan memperkenalkan namanya yakni Mana. Mana menjelaskan bahwa perusahaan semesta virtual harus mengatur kapal-kapal khusus untuk membawa para peserta. Oleh karena itu, mereka diperintahkan untuk mengisi formulir dengan alamat planet yang benar. Tanpa banyak bertanya lagi, Lo Feng langsung mengambil pena dan menulis alamatnya, yaitu Negara Alam Semesta Ganu, Meda Bintang Gunung Naga Hitam, Galaksi Bima Sakti Bintang Bailan. Berbeda dan yang lainnya, ada beberapa dari mereka mulai protes dan mengaku tidak memerlukan formulir tersebut karena mereka dapat pergi dengan kapal mereka sendiri. Bukannya marah, Mana justru tersenyum dan kembali menjelaskan kalau perjalanan ini akan melewati banyak negara di alam semesta. Kapal-kapal alam semesta berjalan sangat lambat di alam semesta yang gelap. Untuk menghemat waktu, malah dari perusahaan semesta virtual akan mengatur kapal-kapal semesta terbaik untuk para peserta. Yang paling jauh dari markas mereka adalah 1,5 miliar tahun cahaya. Dan rasio jarak antara alam semesta gelap dan alam semesta sebenarnya yang adalah 1:1.000.000 kali. Perjalanan ini akan membutuhkan waktu 150 tahun dengan kecepatan normal. Ruangan yang tadi ramai seketika mendadak sunyi selepas mendengar penjelasan itu. Bahkan Lo Feng yang sedang serius mengisi formulir sontak terkejut. Ia sama sekali tidak pernah membayangkan perjalanan yang akan menghabiskan waktu selama 150 tahun lamanya. Mana kemudian mengatakan kalau kecepatan kapal mereka terlalu lambat dan energi yang dibutuhkan sangatlah besar. Selain itu, perjalanan panjang ini berbahaya karena adanya bajak laut semesta dan rasa lainnya yang mungkin merampok mereka. Kapal semesta terbaik saat ini hanya bisa mencapai beberapa kali kecepatan cahaya di alam semesta gelap. Bahkan dengan kecepatan itu, perjalanan masih akan memakan waktu terlalu lama. Dari penjelasan itu, Lo Feng pun teringat mengenai kapalnya, Black Dragon Mountain yang mencapai 1,5 kecepatan cahaya di alam semesta gelap. Tetapi untuk menempuh jarak 1,5 miliar tahun cahaya butuh waktu 100 tahun. Beberapa saat setelah mengumpulkan formulir dari para peserta, Mana pun memberitahu bahwa ia telah memiliki rute terbaik untuk para peserta berdasarkan alamat mereka dan sumber daya kapal perusahaan semesta virtual. Beberapa peserta kemudian mencoba bertanya, berapa lama perjalanan nanti? Lantas Mana pun menjawab bahwa dengan kapal yang diatur, waktu perjalanan maksimum adalah 3 tahun. Jawaban dari Mana sontak membuat semua orang terkejut. Karena berarti kapal milik perusahaan semesta virtual bisa mencapai 50 kali kecepatan cahaya. Mana kembali menjelaskan kalau perusahaan semesta virtual akan menggunakan sebuah kapal kelas F khusus yang jauh melebihi teknologi kapal kelas F reguler. Kapal ini hanya diproduksi di perusahaan semesta virtual saja. Kepemilikan kapal kelas F khusus ini jelas membuat Lo Feng dan yang lainnya kagum. Sebab kapal kelas F biasanya sangatlah mahal dan tidak semua orang yang mampu membelinya. Salah seorang peserta bertanya kepada Mana apakah ia dapat membeli kapal kelas F tersebut. Sambil tersenyum, Mana menjawab sebagai anggota inti perusahaan semesta virtual, para peserta bisa membelinya, tetapi hanya untuk penggunaan pribadi. Jika yang menjualnya, mereka harus menjualnya kembali kepada perusahaan. Oleh karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mana pun mengakhiri pertemuan dan mengatakan hadiah uang untuk 1000 peringkat atas sedang dikirim sekarang.
Silakan periksa rekening bank mereka. Untuk sekarang para peserta bisa pergi. Nanti perusahaan semesta virtual akan mengirim surat khusus kepada para peserta untuk memberitahu waktu pengembalian. Selepas pemberitahuan dari mana, satu persatu dari para peserta mulai menghilang dari ruang rapat. Sementara itu, Lo Fang kembali memasuki alam semesta virtual dan masuk ke lokasi yang ditetapkan di distrik Teluk Pulau Black Dragon Mountain 9 bintang. Singkat cerita, pada suatu sore yang hangat di kota Yongzhou, nampak Lo Fang sedang mempersiapkan perjalanan yang panjang bersama keluarganya. Dia duduk di ruang tamu yang nyaman, berbicara tentang petualangan yang akan datang. Di sana, Le Hua dengan penuh bersemangat menghubungi semua orang untuk datang dan mengucapkan selamat tinggal. Tidak lama kemudian keluarganya berkumpul, bahkan teman-teman dekatnya, Hong dan juga Lei Shen juga hadir. Sementara itu Lo Fang duduk dengan canggung. Ia mengaku baru saja menerima email dari perusahaan semesta virtual yang memberitahu bahwa mereka akan menjemputnya dalam waktu 12 hari dari bintang Bailan. Kali ini Lo Fang harus berpartisipasi dalam pelatihan intensif selama 30 tahun di alam semesta virtual, yang di dunia nyata akan memakan waktu 100 tahun. Lo Fang kemudian memberitahu bahwa meskipun dirinya sebentar lagi akan meninggalkan bumi, tapi ia masih bisa masuk ke alam semesta virtual sesekali untuk berbicara dengan keluarganya. Setelah berbicara dengan keluarganya di luar rumah Lo Fang, Hong dan juga Lei Shen nampak sedang menemui Lo Fang di halaman. Hong yang mengenakan pakaian hitam menatap jauh dan berkata, di masa nirwana ketika ia masih muda, ia melihat banyak orang mati. Hong mengaku mengerti bahwa seseorang dari mereka harus menonjol dan menjadi kuat. Selain itu, bumi tidak akan bisa bertahan tanpa adanya yang memimpin. Hong juga memberitahu bahwa alam semesta jauh lebih berbahaya daripada bumi. Dan kata lain, persaingan akan semakin kuat. Meskipun ada triliunan ras manusia, namun beberapa telah diperbudak sepenuhnya. Itu karena mereka tidak memiliki pejuang absolut sejati dari ras mereka dan ras mereka tidak cukup kuat. Hong menjelaskan bahwa jika suatu ras memiliki suatu pejuang yang sangat kuat, bahkan pedagang budak dan penindas lainnya akan takut dan tidak akan berani mengganggu. Seperti bumi sekarang. Manusia bumi kini memang belum diperbudak. Ini semua terjadi karena Lo Fang yang berperan memimpin galaksi Bima Sakti dan memiliki posisi tinggi di perusahaan semesta virtual. Dan pengaruh seperti itu, siapa yang berani mengganggu orang-orang di bumi? Pada saat itu, Lo Fang mendengarkan dengan seksama, menyadari betapa pentingnya peran yang dia pegang. Hong kembali memberitahu bahwa bumi harus mengandalkannya untuk memikul beban itu. Hong dan juga Lei Shen akan berjuang keras juga. Dan begini dalam 10.000 tahun, bumi akan memiliki mereka bertiga untuk melindunginya. Pada malam harinya, terlihat Lo Fang dan Su Xin berbicara panjang lebar di balkon rumah, menikmati cahaya bulan yang mempesona. Lo Fang meminta maaf karena harus pergi. Namun Su Xin mengingatkannya bahwa mereka sudah menjadi pasangan tua dan telah melewati banyak hal bersama. Mereka pun mengenang-menang masa di sekolah menengah saat Lo Fang masih menjadi murid di dojo dan Su Xin adalah gadis yang sangat pendiam. Keesokan harinya mereka terbang keliling dunia, mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti piramida di Mesir dan tembok besar Cina. Mereka juga berdiri di tepi Sungai Kuning, mengambil beberapa tanah dan air sebagai kenang-kenangan sebelum akhirnya kembali ke kota Yongzhou. Tepat pada tanggal 18 September 2071, Lo Fang nampak mulai berangkat menuju perjalanan panjang dari bintang Bailan. Perjalanan ini akan membawanya jauh dari bumi. Dan itu mungkin tidak akan kembali selama 100 tahun. Sebelum pergi, dia memberikan instruksi kepada dua budak jiwanya, Dipan dan juga Baikalo, untuk melindungi keluarganya di bumi. Lo Fang juga memberitahu bahwa mereka berdua, bahwa kini dengan intimidasi dan perusahaan semesta virtual, tidak ada yang berani mengganggu bumi. Sementara itu, Hong dan juga Lei Shen yang masih berada di tingkat bintang berjanji kepada Lo Fang untuk bekerja keras dan mengejar kekuatannya. Mereka sadar bahwa dalam 10.000 tahun mendatang, perjuangan mereka akan menentukan nasib umat manusia di bumi. Apakah akan naik menjadi ras kuat di alam semesta atau menjadi budak yang diinjak-injak oleh ras lain? Setelah itu, Lo Fang mulai mendekati kapal. Pintu kabin terbuka dan sekelompok orang terbang keluar. Mereka nampak seperti manusia dari bumi, mengenakan baju jirai gelap. Di antara mereka, seorang pria tua kurus bernama Sao dan hidung roman dan rambut pendek yang mencerminkan keberanian. Tanda S di dahinya menandakan kekuatan yang mendominasi langit dan tanah. Sao kemudian langsung membungkuk sedikit bersama dengan kelompok penguasa domain dan tingkat alam semesta membungkuk hormat kepada Lo Fang, menyapanya dan panggilan yang sama. Panggilan ini jelas membuat Lo Fang menjadi sangat terkejut dan bertanya mengapa dirinya dipanggil dengan sebutan yang mulia.
Pertanyaan dari Lao Feng justru membuat Shao tersenyum dan berkata, sepertinya Yang Mulia Lao Feng masih belum menyadari banyak hal. Silakan masuk ke dalam kapal dan mereka tidak boleh membuang waktu. Di bawah perlindungan kelompok ini, Lao Feng mulai memasuki kapal kelas F yang terbuat dari esensi batu giok. Bagian dalam kapal itu sangatlah besar dan ruang untuk mekanisme pertahanan dan kabin utama yang luas. Bahkan ada kabin yang diletakkan di seluruh geladak bawah. Lao Feng dibawa ke aula mewah yang panjangnya 300 meter dan lebarnya 60 meter. Dilengkapi dan sofa yang nyaman, anggur yang nikmat, dan buah-buahan yang berharga. Lalu Sanu meminta Lao Feng untuk duduk sambil menjelaskan kepada Lao Feng tentang kapal yang mereka sedang naiki. Kapal ini ternyata adalah esensi jet kelas F6 dan sisinya yang tajam dan dipenuhi dengan hukum asal. Begitu berestelasi, kapal ini dapat menembus planet tanpa mengurangi kecepatan. Lao Feng mengangguk sambil memperhatikan sekelilingnya. Kapal itu mengingatkannya pada kapal planet Yuanmo yang dimiliki oleh gurunya. Ia merasa bahwa kapal ini adalah harta karun. Lao Feng kemudian mencoba bertanya tentang alasan Sanu yang memanggil dirinya dengan sebutan Yang Mulia. Lantas Sanu pun menjawab bahwa ia adalah penguasa sektor dari area rahasia fase terakhir perusahaan semesta virtual. Alasan diri memanggil Lao Feng dan sebutan Yang Mulia adalah karena kini Lao Feng telah menjadi peserta yang sudah memasuki area rahasia awal absolut. Oleh karena itu, pangkat Lao Feng menjadi jauh lebih tinggi. Bahkan dalam area rahasia, anggota yang bertemu dengan Lao Feng harus memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia. Sanu kemudian mengajak Lao Feng untuk memasuki alam semesta virtual bersama-sama dan tujuan mengunjungi markas perusahaan semesta virtual. Lao Feng mengikuti perintah Sanu dan kesadarannya segera dipindahkan ke lokasi khusus di alam semesta virtual. Pada saat itu Lao Feng mendapati dirinya berdiri di puncak gunung yang tertutup awan dan kabut. Gunung ini sangat besar, lebih besar dari sebuah planet di kehidupan nyata. Di sekelilingnya banyak orang dan bangunan indah. Di sebelah kirinya terdapat pila-pila mewah. Lalu Sanu menjelaskan bahwa seluruh ruangan ini adalah markas virtual perusahaan semesta virtual. Dibandingkan dengan markas nyata, markas virtual lebih ramai karena banyak tokoh besar yang tidak selalu bisa berada di markas sungguhan. Setelah itu, Sanu kembali mengajak Lao Feng untuk menjelajahi Gunung Yuxiang yang diameternya sekitar 89.000 km, 7 kali lipat dari diameter bumi. Sanu menjelaskan bahwa gunung ini dibagi menjadi 5 wilayah, primal, awal absolut, surga, dan tanah, fase terakhir, dan wilayah publik. Di wilayah primal hanya ada kurang dari 120 orang. Wilayah awal absolut memiliki sekitar 1.000 orang. Wilayah surga dan tanah memiliki sekitar 10.000 orang. Dan wilayah fase terakhir memiliki lebih dari 10 juta orang. Lao Feng sontak terkejut ketika mendengar perbedaan jumlah tersebut. Sanu menjelaskan bahwa penguasa sektor yang luar biasa memasuki fase terakhir, dan mereka tinggal di gedung pencakar langit. Sedangkan di wilayah awal absolut, setiap orang mendapati pila dan ruang pelatihan mereka sendiri. Wilayah primal yang memiliki kurang dari 120 orang memberikan pila besar dengan diameter lebih dari 1.000 km, lengkap dengan fasilitas pelatihan guru abadi dan staf. Mendengar penjelasan itu, Lao Feng pun mulai merasa kagum dan perbedaan perawatan ini. Sanu kemudian mengarahkan Lao Feng ke pintu masuk wilayah awal absolut dan menjelaskan bahwa tempat tinggal Lao Feng telah ditugaskan. Lao Feng merasa tidak sabar untuk melihatnya. Di perjalanan berikutnya, Sanu segera menunjukkan pulau petir yang dikelilingi oleh ulat petir. Pulau petir itu juga dikenal sebagai Pulau Kematian. Semua makhluk abadi dari perusahaan semesta virtual biasanya tinggal di sana. Lantas Lao Feng pun langsung memandang pulau itu dengan kagum, menyadari bahwa tempat itu adalah tanah suci dan seluruh alam semesta manusia. Sanu menjelaskan bahwa Gunung Yuxian adalah tempat berkumpulnya anggota inti di bawah tingkat abadi. Sedangkan Pulau Petir adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sangat kuat. Lao Feng merasa terkesan dan yang dia lihat. Shao kemudian mengirimnya ke wilayah awal absolut, di mana Lao Feng akan memulai perjalanan barunya sebagai anggota inti perusahaan semesta virtual. Di wilayah awal absolut, Lao Feng menemukan tempat tinggalnya yang mewah dan luas. Villa itu dilengkapi dengan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pelatihan dan belajar, membuat Lao Feng merasa beruntung bisa mendapatkan perawatan semewah ini. Dan semangat yang tinggi, Lao Feng memulai latihannya, siap menghadapi tantangan baru dan mencapai puncak kejayaan di alam semesta yang luas. Tempat yang misterius dan megah, anggota inti yang berada di bawah tingkat abadi berkumpul dan penuh semangat. Pulau Petir di sebuah tempat yang memiliki otoritas tertinggi di alam perusahaan semesta virtual, menjadi titik pusat dari semua kegiatan mereka. Di wilayah publik, penguasa sektor terlihat di mana-mana.
bahkan mencapai jumlah hingga ratusan dalam pandangan sekilas saja. Sebagian besar dari mereka memiliki tanda pengakuan hukum di dahi mereka, menunjukkan status dan kekuatan. Lo Feng mengaku mengagumi kekuatan para pengguna sektor ini. Di Black Dragon Mountain, mereka dianggap setara dengan Jiang Tianchen. Namun di alam perusahaan semesta virtual, meski memiliki kekuatan luar biasa, mereka hanya nyaris bisa memasuki area rahasia fase terakhir. Hal itu membuat Lo Feng menyadari bahwa lebih dari 100 juta penguasa sektor bahkan tidak bisa memasuki inti. Tidak heran dalam pertempuran jenius, salah satu dari 3 hadiah besar adalah menjadi anggota inti. Hal itu menunjukkan betapa sulitnya dan beratnya pencapaian tersebut. Setelah perjalanan beberapa saat, Lo Feng tiba di jalan kapur yang luas dan tenang. Dan sisi jalan yang dipenuhi bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga itu diatur dengan rapi, sehingga bentuk kata-kata dalam bahasa semesta bertuliskan wilayah awal absolut. Di titik ini, Son pun memberitahu bahwa ia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, sehingga untuk selanjutnya Lo Feng dapat terus melanjutkan perjalanan sendiri. Hingga pada akhirnya, Lo Feng pun sampai di wilayah awal absolut. Jika Lo Feng telah sampai di sana, maka ia akan bertemu dengan seorang manajer yang akan membimbing Lo Feng di sana. Lantas, Lo Feng pun segera melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan batu kapur yang indah, menikmati aroma bunga yang menyegarkan. Setelah berjalan sekitar setengah menit dan menempuh jarak 10 km, ia akhirnya mencapai pintu masuk yang sangat mewah ke wilayah awal absolut. Di sana banyak staf yang sibuk menjalankan tugas mereka. Seorang wanita cantik dengan ekor rubah yang memiliki tanda api di dahinya melangkah maju untuk menyambutnya. Setibanya di sana, seorang manajer yang ditempatkan khusus untuk urusan wilayah awal absolut bernama Fox langsung menyambut kedatangan Lo Feng dan juga memanggil Lo Feng dengan sebutan yang mulia. Meskipun ini adalah alam semesta virtual, tapi segala sesuatu di sini disimulasikan dengan sangat realistis, termasuk kebersihan, pemeliharaan tanaman, dan bahkan layanan staf. Ketika seseorang lapar atau haus, mereka harus membeli makanan dan minuman, layaknya di dunia nyata. Sekali lagi, kehidupan di alam semesta virtual ini sangatlah realistis, sehingga banyak orang yang kaya dan dilindungi oleh leluhur mereka sejak awal menghabiskan sebagian besar hidup mereka di sini. Namun menikmati kehidupan ilusi seperti ini hanya mungkin bagi segelintir orang. Tanpa dukungan finansial yang kuat, menjalani kehidupan seperti itu tidaklah mudah. Sambil memimpin jalan, Fox meminta Lo Feng untuk mengikutinya dengan cepat dan keduanya pun kemudian terbang ke langit. Perlu diketahui bahwasannya wilayah ini sangatlah luas. Meskipun hanya 1:5 dari seluruh gunung Yuxian, tetapi tetap lebih besar dari seluruh area permukaan bumi. Wilayah itu hanya ditempati oleh lebih dari 1.000 orang. Di perjalanannya, Fox menjelaskan kepada Lo Feng bahwa wilayah awal absolut memiliki total 1.138 anggota. Di sana juga ada ruang pelatihan, perpustakaan, restoran, dan pila-pila yang megah. Masing-masing pila memiliki panjang 98 km dan lebar 81 km, menunjukkan kemewahan dan kebesaran tempat tinggal mereka. Sontak Lo Feng terkejut mendengar hal itu, apalagi pila yang sangat besar ini benar-benar mewah, berbeda dengan apartemen yang dimiliki oleh anggota di fase terakhir. Bahkan wilayah primal tingkat tertinggi memiliki area dan diameter lebih dari 1.000 km. Sambil menunjuk ke salah satu pila, kalau pila milik Yang Mulia Lo Feng adalah nomor 1136. Lantas mereka berdua pun segera turun ke tanah, disambut oleh 2 raksasa benteng setinggi 6 meter yang membungkuk dengan hormat kepada Lo Feng yang menyapanya dengan serentak. Lady Fox kemudian tersenyum dan menjelaskan, sebagai anggota dari daerah rahasia awal absolut, penjaga Lo Feng terdiri dari tim besar. Tim ini berdiri dari seorang jenderal, 10 kapten, dan 100 tentara. Jenderal ada penguasa sektor dari area rahasia fase terakhir. 10 kapten adalah penguasa domain dan 100 tentara adalah tingkat alam semesta. Mereka akan ditempatkan di sini untuk menjaga Yang Mulia Lo Feng. Dan dalam kenyataan mereka juga akan melindungi Lo Feng dan mendengarkan perintahnya. Hal ini kembali membuat Lo Feng merasa terkejut dan kagum dengan sistem pelindungan itu. Meskipun ia telah mendengar ini sebelumnya, melihat langsung memberikan kesan yang berbeda. Di depan villa terlihat seorang lelaki tua botak yang tampak seperti orang bumi memimpin sekelompok besar orang ini bernama Auduo. Ia pun membungkuk kepada Lo Feng dan berkata, Yang Mulia. Di momen serupa, sekelompok besar orang di belakangnya juga membungkuk dan memberikan salam kepada Yang Mulia Lo Feng. Lo Feng kemudian mengatakan kepada Tuan Audu kalau dirinya akan berada dalam perawatan Audu mulai sekarang. Setelah bertemu dengan Auduo, Lady Fox pun segera berpamitan kepada Lo Feng dan berkata bahwa Lo Feng dapat memanggilnya kapanpun dia mau.
Hao langsung meminta Lo Feng untuk mengikutinya sambil memimpin jalan memasuki villa. Di dalam villa semuanya dipenuhi dengan tanaman hijau, menciptakan suasana yang alami dan menyegarkan. Hao kemudian memperkenalkan berbagai fasilitas di dalam villa, termasuk tempat latihan yang besar, kolam renang, dan kualitas yang khusus. Dan bangunan 3 lantai untuk kehidupan sehari-hari. Di lantai pertama, ruangannya digunakan untuk menyambut tamu. Lantai kedua untuk bersenang-senang, dan lantai ketiga adalah kamar tidur yang dilengkapi dengan layar besar dan perabotan yang nyaman. Lo Feng dan cepat menyesuaikan sistem di dalam villa sesuai dengan kebiasaannya, mengubah komputer dan peralatan lainnya agar lebih familiar. Setelah itu, Lo Feng membuka laptopnya dan memeriksa surat dari Treasure Troop. Di layar muncullah 8 kategori harta karun, termasuk hukum rahasia, senjata rahasia, harta karun unik, senjata teknologi, dan lain-lain. Setiap kategori memiliki banyak subtasi kecil, dan Lo Feng membuka satu persatu dengan penuh rasa ingin tahu. Melihat hal demikian, tiba-tiba saja Babata terkejut dan kelipatan harta karun yang tersedia dan bertanya-tanya apakah semua harta karun itu hanya bisa ditukar dengan poin. Karena sistem poin ini sepenuhnya internal mereka, tidak seperti uang tunai di luar. Lo Feng dan perlahan mulai membuka setiap file, melihat semua teknik dan harta karun yang terkenal di alam semesta. Daftar harta karun perusahaan semesta virtual benar-benar luar biasa. Dan pada waktu itu Babata masih terkejut dengan kekuatan dan kekayaan perusahaan ini. Kehidupan Lo Feng di wilayah awal absolut baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa perjalanan di alam semesta ini akan penuh dengan tantangan dan kejutan. Namun dengan dukungan dan perlindungan yang kuat, ia siap menghadapi apa yang akan datang. Nah, sayang sekali spoiler pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video ini. Klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.